Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan kami bertiga dalam kajian dakwah sejuk dan santun. Apalagi kalau bukan di acara Bosara. hari ini, alhamdulillah kembali saya dengan Ustadz Ijal, pasapinya Ustadz ATM. Tentunya akan memberikan kajian-kajian singkat. Bukan saya ya Ustadz ATM, tapi kita dampingi Ustadz ATM. Kajian singkat hari ini bertema tentang Tapi jangan dulu bahas masalah tema. Saya bahas ini. Apa itu SPW? SPW itu adalah Saudi Patria Wisata. Itu perusahaan yang beralamat di Jalan Faisal Raya Ambasador, Pak. Dekatnya rumah sakit Faisal pokoknya. Ini travel. Jadi travel umroh dan haji plus. Iya. Sahabat Asar Tamangun Channel kalau mau pergi umroh, mau pergi haji plus, mendaftar langsung di Patria Wisata. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Kalau Sudah izin haji dan umroh resmi. resmi. Jadi berhaji dan umroh lah dengan travel yang punya izin. Yang jelas ada juga kantornya. Iya. Bukan travel abal-abal. Bukan travel kaleng-kaleng. Ustaz, masih di wudu, masih di ada yang bertanya sewaktu di Ramadan ini Ustaz, masalah tentang wudu. Bagaimana katanya itu wudu yang benar? Ya, jadi di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Wudu ini adalah bersuci dari hadas kecil. Jadi kalau kita lagi berhadas kecil, alat untuk mensucikannya adalah air dengan cara kita berwudu. Karena wudu ini syarat mutlak diterimanya atau dilaksanakannya sholat. Nabi bersabda, la sholata liman la wudu ala. Tidak ada sholat yang tidak ada wudunya. Jadi kalau kita mau sholat mesti berwudu. Sayangnya banyak orang merasa sudah berwudu, tapi dari segi syariat dia tidak berwudu. Karena dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun. Jadi kan wudu itu ada syaratnya. Ya, syaratnya ada air. Yang kedua, terpenuhi atau basah seluruh anggota wudu. Itu syarat. Jadi kalau ada anggota wudu yang tidak kena air, maka tidak sah wudunya karena tidak memenuhi syarat. Ada juga rukun, ada yang wajib. Jadi ini semua yang harus dipahami, karena biar jidat kita ini hitam, sujud, kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah, tidak diterima sholatnya. Tidak ada sholat yang tidak ada wudunya. Yang dimaksud tidak ada wudu bukan tidak berwudu. Salah satunya adalah dia sebenarnya berwudu tapi tidak sah wudunya. Makanya pertama apa ini, langsung masuk atau tutorial. Jadi kalau kita mau berwudu, pertama pastikan air itu suci, bersih. Jangan yang bercampur, jangan yang ada najisnya. Harus mengalir. Ya, ada meskipun dia di dalam kolam, tapi jumlahnya lebih dari 2 kullah. Ya, kullah itu satu kullah itu kira-kira 100 liter air. Satu kullah. Ya, kalau pakai ukuran 1 siku begini ditambah 1 jengkal, inilah persegi, jadi kira-kira 60 cm persegi, kurang lebih 100 liter. Jadi kalau ukuran drum, pakai drum, 1 drum itu kira-kira 2 kullah. Itu memenuhi, Ustaz. Ya, lebih dari situ maka dia tidak bernajis lagi. Tapi kalau kurang dari situ, selama dia air suci tidak apa-apa 1 ember. Tapi suci. Tapi kalau airnya 1 ember baru ada kotoran binatang di dalam, binatangnya yang bernajis, maka tidak sah dipakai berwudu. Jadi pastikan dia airnya cukup. Makanya kan ciri-ciri tanah liat dulu itu. Tidak apa-apa, biar sedikit. Ya, yang penting benda airnya itu, airnya nanti tidak bernajis. Misalnya
tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan tidak melihat memang ada najis di dalam. Kalau ada najis di dalam atau ada cicak mati di situ, berarti dia sudah bercampur. Kalau jumlahnya lebih dari 2 kullah, tidak apa-apa. 1 kolam besar, misalnya 1 bak di atas. Bak itu 1 kubik, 1 kubik berarti 1000 liter. Maka tidak ada lagi najisnya dia, karena lebih dari 2 kullah melalui keran air. Jadi itu dulu dipastikan. Kemudian kita berwudu dengan baik. Ada yang wajib basah, itu anggota-anggota wudu yang rukun, yaitu pertama wajah. Wajah ini kusuk dulu, buka kerajaan. Saya silo rasa silo. Buka dulu kacamata. Tambah silo. Tapi kalau saya buka kacamata ini cuma 1 yang jelas kelihatan, tinggal uang. Yang lain sudah kabur semua. Kalau saya uang dan perempuan. Tidak saya mati awal. Dengan itu Mamana Wais. Mamana Wais. Masih ada 2 yang bahaya. Kalau saya maksudnya perempuan itu istriku. Mamana Wais, jangan kasih lagi kacamata. Selanjutnya. Kasih lagi. Jadi wajah, mulai tumbuh rambut, ada telinga sampai dagu. Kemudian tangan sampai siku. Kemudian kepala dan kaki. Itu wajib. Karena itu rukun. Sunnahnya dan lengkapnya kita mulai membasuh tangan kanan dulu. Jadi kan ada orang cuma begini saja. Kalau tidak, meskipun di keran air, ya seandainya ada keran air ini dicontohkan, keran air tetap dipasang begini, tangan kanan dulu. Contoh tas. Ya. Contoh keran. Ya, tapi tidak ada airnya. Nah, tetap tangan kanan dulu dicuci. Kan biasa orang begini, Ji. Nah, ini yang keliru ini. Cuma begini saja kerjanya. Nah, padahal yang benar tetap tangan kanan dulu dicuci. Sudah tangan kanan baru pindah tangan kiri. Sudah tangan kiri baru berkumur. Berkumur boleh dibantu dengan silang-silang jari. Ya, boleh. Kemudian sudah itu menghirup air. Ya. Menghirup. Apa istinsak? Ya, menghirup. Baru disemprot dulu. Semprotnya ke bawah, badan ke samping. Balas tahu. Ya, boleh. Itu namanya mengusap. Tapi afdolnya, sempurnanya ambil baru isap. Ya. Isap, ya istinsak namanya, baru disemprot. Sudah itu membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum, mencuci wajah. Jadi kan ayatnya idza qumtum ilas shalah. Kalau kita akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah. Maka yang dimaksud mencuci itu menggosok-gosok. Jadi ambil air, kemudian menggosok-gosok. Gosok ini mulai dari tempat tumbuh rambut, anak telinga ini. Ada tongoran natar begini, jadi keran air baru begini. Itu namanya menyiram. Ayatnya tidak, ayatnya bilang faghsilu wujuhakum, basuh, cucilah. Maka cucilah wajahmu, maka dibasuh ini wajah, kemudian tangan sampai siku. Bukan siku sampai tangan. Wa aidiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tanganmu, kan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah, wa aydiyakum, dan tangan berarti yang dimaksud, dan cucilah juga tangan sampai siku, berarti tangan dulu baru siku. Bukan siku dulu. Ya, bukan siku dulu. Ya, tapi seandainya siku dulu tidak apa-apa. Karena intinya yang penting tangan dan siku. Yang dimaksud dengan siku yang runcing ini, batasnya sih. Iya, batas. Kalau di begini runcing, batas. Kalau ada kasih begini tidak runcing, berarti uka-uka. Uka, ya. Ustaz, bisa lewat. Ya, runcing ini namanya siku. Disunatkan melebihkan. Disunatkan melebihkan. Karena di hari kemudian nanti semua anggota yang kena air wudhu itu akan memancarkan cahaya. Nah, jadi kata sudah di kepala ini. Masih bentar, masih ada. Tangan kanan baru tangan kiri. Tangan kiri juga sama sampai di siku disunatkan lebih. Kemudian kepala. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi apa? Jadi idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum.
cucilah. Kemudian sesudah itu wamsahu biru'usikum, dan basuhlah biru'usi sebahagian kepala. Jadi dibasuh sebahagian, tidak mesti semua. Jadi ambil air. Ambil air, kemudian mulai dari depan terus ke belakang sampai baru kembali ke depan. Kemudian telinga satu kali. Disambung, Ustaz? Boleh satu kali. Boleh juga kepala dulu, sebentar telinga. Telinga, Cuma ada juga biasa saya dia orang begini dulu, baru sebentar begini lagi. Itu tidak ada perintahnya. Jadi satu kaligus bersamaan. Ya, bersamaan. Diputar dari bawah ke depan sambil dipijit-pijitin. Karena ternyata ini punya makna luar biasa ini. Ya, jadi sesudah tangan siku kiri kanan kiri, baru faghsilu wujuhakum wa faghsilu famsahu biru'usikum. Basuhlah rambut kepala dari depan ke belakang dan kembali ke depan, dan lalu telinga. Sesudah itu wa aidiya wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ustaz, membasuh Kaki ini sampai mata kaki. bisa 3 helai saja, Ustaz? Minimal 3 helai kepala. Menjadi satu. 3 helai rambut. Apa tepat? Ya, benar. Tapi kalau mau sempurna, dari depan disorong ke belakang, baru kembali ke depan. Ya, baru telinga. Jadi satu kaligus itu Atau kan tidak mau, Ustaz, kerang udah kasih Indonesia. Nah, itu menyiram lagi namanya. Gitu kan. Nah, tidak usah mempersoalkan. Ada yang dari depan ke belakang baru kembali ke depan. Ada yang hanya ke depan saja, dari depan ke belakang saja. Ada yang pegang baru langsung saja di kepalanya. Ada yang hanya sedikit saja. Kan biasa begini kesini. Ya, boleh. Yang tidak boleh kalau tidak kena rambut. Itu tidak boleh. Ya, ada kan begini saja. Jadi yang penting basah rambut. Dan semuanya pernah dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Ingat di Arab itu ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim dingin sekali, ada musim panas sekali. Jadi ketika musim panas sekali, mungkin orang melihat Nabi berwudu dibasahi semua rambutnya karena lagi panas. Sahabat melihat langsung dia riwayatkan, saya melihat Nabi membasuh wajahnya, membasuh rambutnya sampai semuanya hampir basah semua karena lagi musim panas. Ada yang bilang saya pernah melihat Nabi berwudu hanya sedikit saja dikasih rambutnya karena mungkin lagi musim dingin sekali. Yang kalau kena kayak mau masuk ke tulang. Belum terkena kayak basah. Yang di sini juga bagaimana itu, Ustaz? Ya, tidak ada mesti dikasih tengku. Yang ada dari depan saja ke belakang sampai ke tengku itu baru kembali ke depan. Tapi membasuh khusus tidak usah. Tidak usah. Tapi tidak apa-apa, Ustaz. Kan jangan sampai dia termasuk menambah-nambah gerakan. Jadi sebaiknya tidak usah saja karena tidak ada juga. Tapi kalau terbiasa dan itu tidak mengganggu, tidak apa-apa. Biasa ada jamaah kaki dulu jadi bersih roh. Ustaz, yang di kaki ini bagaimana model cucian kaki? Yang jelas perintahnya wa arjulakum, dan seluruh kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Anggaplah ini kaki, Ustaz. Bagaimana menurut? Jadi wa arjulakum seluruh kaki ilal ka'bain. Berarti ka'bain itu mata kaki, bukan kaki itu. Di luar kaki. Makanya dibilang ilal ka'bain karena seandainya mata kaki masuk bagian kaki, enggak usah disebut. Cukup wa arjulakum, tapi karena mata kaki itu tidak dianggap kaki sehingga disebut wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu seluruhnya karena wa arjulakum seandainya wa arjulikum ya biar sebahagian. Nah, wa arjulakum itu waspada di tumit. Kadang-kadang tidak basah tumitnya. Jadi boleh kita mulai dari jari-jari. Ini ibarat kaki ini. Jari yang kanan kelingking dulu sampai ke depan, terus dibasuh sampai tumit. Sampai mata kaki yang butuh di atas. Bisa lebih juga, Ustaz? Ya, lebih juga sunnah. Ya, sampai mata kaki minimal. Ya, kemudian tumit ini biasa. Tumit. Dan ini disuruh basuh lagi.
wamsahu wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan basuhlah kepalamu dan kaki, berarti kaki disuruh basuh. Lagi-lagi bukan disuruh siram. Oh iya. Kan keran air, nah putar jika kira. Sampai siram. Jadi sekali lagi ini penting, ya. Tidak ada perintah berwudu itu dengan menyiram. Tidak dibilang siramlah tanganmu, siramlah wajahmu, siramlah kakimu. Yang ada cucilah wajahmu, cucilah tangan sampai siku, basuhlah kepalamu sebagian, dan basuhlah seluruh kaki sampai mata kaki. Jadi harus disentuh. Ya, bagaimana caranya membasuh kalau tidak menyentuh? Maka disentuhlah. Jadi kaki itu harus pastikan punggungnya, telapaknya sampai tumit sampai mata kaki. Itulah sempurnanya berwudu. Bagaimana dengan yang sakit Ustaz? Yang tidak bisa kena air? Tapi jangan dijawab Ustaz. Nanti di segmen nanti khusus dulu. Tayamum wudu masih ada. Pokoknya segmen selanjutnya ada tayamum. Ya, ada mandi. Ya, mandi wajib dan lain sebagainya. Tapi dipraktekkan juga mandi tidak? Itu kantor dapat terilisasi. Tidak, langsung yang praktekkan. Baik pemirsa, kita berakhir di segmen wudu kali ini. Kita akan bertemu di segmen-segmen selanjutnya. Sebelum closing, yang mau umroh dan haji bersama Ustadz Ashar Tamanggong, silakan menghubungi PT Saudi Hotel Wisata. Ini umrah mau meningkat tuh Ustaz. Harganya bersahabat. Pelayanan bintang 5. Pokoknya harga minimal, pelayanan maksimal. Saya mau mendaftar. Iya, assalamualaikum pemirsa. Tunjukin dulu. Baik pemirsa, terima kasih atas atensinya. Dukung terus eksistensi kami di Ashar Tamanggong Channel dengan cara like, share, dan subscribe akun Ashar Tamanggong Channel. Terima kasih. Saya Andi M. Natsir, rekan saya yang sudah melarikan diri mendaftar, Ustadz Rijal Ashar Tamanggong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.